Historia, historia, historia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kolonialisme Inggris di Indonesia. Atau lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Oke, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa kok bisa Inggris itu sampai menguasai Hindia Belanda? Nah, kalau kalian masih ingat, di Eropa itu sendiri kan terjadi sebuah perselisihan antara Prancis dan juga Inggris. Nah, jadi keduanya itu merupakan rival nih. Makanya kemudian ketika Prancis itu melebarkan sayap kekuasaannya dan berhasil menggulingkan Raja Belanda ini meminta bantuannya kan ke Inggris. Nah, makanya kemudian untuk urusan wilayah Hindia Belanda yang pada saat itu masih dikuasai VOC sebagai wakil dari Belanda meskipun bukan dari pemerintahannya. Nah, kemudian Prancis itu melalui Belanda dia kan mengutus seorang Daendels. Nah, salah satu kebijakan utamanya itu adalah Daendels diminta untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Nah, tetapi ternyata usaha dari Daendels, terutama setelah Daendels mundur ditarik lagi ke Belanda dan digantikan oleh Jensen, nah itu ternyata pertahanan mereka itu bisa dijebol oleh Inggris. Nah, akhirnya Inggris dapat menguasai Hindia Belanda. Setelah sebelumnya Inggris itu juga udah menguasai beberapa daerah di Nusantara itu sendiri, seperti daerah-daerah di Sumatera Barat. Nah, akhirnya Inggris bisa mendarat di Batavia, kemudian Inggris mengambil alih tuh daerah Hindia Belanda sebagai daerah koloninya. Sebelum jauh masuk ke materi, kita bakal kenalan dulu nih sama Thomas Stamford Raffles. Nah, jadi Raffles itu merupakan seorang warga negara Inggris yang pada tahun 1811 sampai 1816 itu menjabat sebagai Letnan Jenderal di Hindia Belanda. Nah, Letnan Jenderal sendiri itu apa sih? Jadi, Letnan Jenderal itu merupakan posisi yang sama seperti wakil dari gubernur jenderal. Lalu kalau Raffles ini merupakan letnan jenderal, maka yang menjadi gubernur jenderalnya itu siapa ya? Nah, jadi sistem koloni dari Inggris itu adalah menempatkan sebuah pusat. Nah, sementara di Asia, pusat dari koloni Inggris itu adalah di India. Sehingga posisi seorang gubernur jenderal itu berada di India, yang pada masa itu dijabat oleh Lord Minto. Nah, kemudian Lord Minto ini yang meminta Raffles untuk menjadi wakilnya di Hindia Belanda. Perlu kalian ketahui kalau ternyata Raffles ini juga memegang prinsip-prinsip dan juga ide dari revolusi Prancis. Intinya itu tentang kebebasan, sama nih seperti Daendels. Nah, makanya kemudian ketika Raffles menjabat sebagai seorang letnan jenderal di Hindia Belanda, kebijakan-kebijakan yang dia buat itu dia usahakan untuk memperbaiki dari kebijakan sebelumnya, artinya kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles itu punya beberapa prinsip. Nah, yang pertama itu adalah segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib itu dihapus. Setelah sebelumnya ketika masa pemerintahan Daendels, rakyat itu diharuskan untuk menyerahkan hasil tanamannya dan juga rakyat diperlakukan kerja rodi. Nah, Raffles tuh nggak mau kayak gitu. Jadi, Raffles itu maunya rakyat itu diberikan kebebasan, terutama untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam. Nah, jadi rakyat itu tetap menanam, tetapi nggak ada ketentuan kalau rakyat itu harus menanam ini. Jadi dibebasin. Artinya, kebijakan Raffles ini emang terlihat lebih longgar gitu.
Yang kedua adalah para bupati dijadikan pegawai pemerintahan. Nah, jadi peranan para bupati sebagai pemungut pajak itu dihapuskan, diganti menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Inggris. Atau sederhananya para bupati ini semacam dijadikan PNS kalau sekarang. Nah, ketika dulu itu para bupati dapat uangnya dari pajak rakyat, nah sekarang enggak, tetapi digaji dari pemerintah kolonial Inggris. Yang ketiga adalah penerapan sistem sewa tanah. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah. Maka para petani yang menggarap tanah itu dianggap sebagai penyewa atau istilahnya itu tenant. Nah, karena itu petani wajib membayar sewa tanah kepada pemerintah atau nantinya kebijakan ini lebih sering disebut itu dengan land rent. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, itu Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Nah, keresidenan itu sendiri adalah sebuah daerah administratif yang posisinya itu di bawah gubernur, tetapi masih di atas bupati. Jadi, keresidenan ini merupakan kumpulan dari beberapa kabupaten gitu, tetapi bukan provinsi, masih di bawah provinsi. Nah, untuk melihat keresidenan apa aja sih yang dibentuk oleh Raffles, silakan kalian lakukan penggalian informasi secara mandiri ya. Yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang membenci Belanda. Nah, ini itu merupakan salah satu taktik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial ya. Di sini adalah Inggris gitu. Inggris melakukan segala cara untuk mendapatkan hati rakyat. Salah satunya adalah dengan cara menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang emang udah benci ke Belanda. Yang ketiga adalah menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintahan. Ini tuh sama aja kayak di slide berikutnya ya. Jadi, sebelumnya posisi seorang bupati itu sebagai pemungut pajak dari rakyat. Nah, setelah adanya kebijakan dari Raffles ini, para bupati itu dijadikan pegawai pemerintahan yang nanti mereka pun dapat gaji dari pemerintah Inggris. Yang keempat adalah melarang adanya perbudakan. Nah, ini itu berkaitan dengan prinsip Raffles yang ingin menghapuskan kerja rodi yang pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Daendels. Nah, jadi Raffles tuh nggak mau kalau misalkan rakyat itu harus kerja rodi lagi. Tetapi nanti pada akhirnya Raffles juga menggunakan tenaga rakyat Indonesia untuk beberapa kasus. Sekarang kita akan ngebahas tentang kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Nah, dasar hukum yang dipergunakan dalam land rent ini adalah bahwa pemerintah Inggris yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk yang menempatinya itu wajib membayar pajak. Nah, Raffles ini juga berpendapat kalau penguasaan Inggris atas tanah di Indonesia itu adalah sah, sebab Inggris memperolehnya dari Belanda yang dulu pernah menguasai juga Indonesia. Gitu. Kedua adalah menghapus kerja rodi dan penyerahan wajib. Setelah sebelumnya ketika masa pemerintahan Republik Batak di Indonesia itu ada kebijakan penyerahan wajib hasil bumi atau Veltlik Leverenti. Nah, maka ketika Raffles berkuasa itu dihapuskan. Jadi nggak ada lagi penyerahan wajib, digantikan dengan pembayaran pajak. Ketiga adalah pemberlakuan kewajiban membayar pajak. Nah, awalnya kewajiban membayar pajak ini dilakukan dengan cara setor per individu atau per kepala. Tetapi ternyata di lapangannya itu sangat susah. Akhirnya balik lagi, penyerahan pajaknya itu dilakukan per desa. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan juga diharapkan oleh pemerintahan Inggris itu berupa uang, tetapi kalaupun tidak bisa dibayar dengan uang, itu bisa dibayar dengan
barang lain seperti beras atau hasil tanaman lainnya. Keempat adalah memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang terutamanya itu laku di pasaran dunia, seperti kopi, tebu, dan juga nila. Terakhir, Raffles menerapkan kebijakan peletakan desa sebagai unit administrasi daerah jajahan. Artinya, setiap desa itu dijadikan sebagai bagian dari administrasi pemerintah jajahan, sehingga setiap desa harus dikembangkan perekonomiannya. Jadi kalau Raffles itu mikirnya kalau desa-desanya itu dapat mandiri dan juga berkembang, maka nanti wilayah jajahannya secara luas itu akan berkembang juga. Sisi lain seorang Thomas Stamford Raffles. Nah, jadi selain sebagai seorang letnan jenderal, Raffles juga ternyata seorang ilmuwan loh. Dan ada beberapa fakta tentang Raffles itu yang ternyata unik juga gitu. Raffles ini dia mencintai Jawa, terutama tentang budaya dan juga adat Jawa. Makanya kemudian Raffles itu ketika sudah kembali lagi ke Inggris, dia menerbitkan sebuah buku yang diberi judul The History of Java. Itu saking cintanya Raffles ke Jawa. Selain itu, beberapa sumbangsihnya dalam bidang ilmu pengetahuan adalah dengan mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang bernama Batavia Oostgenotschap atau Masyarakat Batavia. Nah, Raffles juga membangun gedung harmoni untuk lembaga tersebut di Jalan Majapahit, Jakarta. Tapi sekarang udah nggak ada karena udah dibongkar untuk pembuatan jalan. Selain itu, Raffles juga nih mendirikan sebuah kebun raya Bogor. Nah, siapa yang sangka kalau ternyata kebun raya Bogor ini dirintis oleh Raffles dan juga istrinya. Nama Raffles juga kemudian diabadikan dalam nama sebuah bunga loh. Kalian pasti udah tahu kan? Yap, Rafflesia arnoldi. Bunga yang menjadi kebanggaan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk mencari tahu lebih banyak tentang materi pemerintahan Raffles di Hindia Belanda, silakan teman-teman untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Oh iya, setelah ini juga Ibu bakal ngajak kalian untuk bermain temukan kata. Nah, sekarang Ibu tutup pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.